Halo, halo. Halo. Ini udah ke share belum ya? Udah, Mas. Udah, oke. Ya, halo semuanya. Aku Ardi, Padmanaba 72. Kebetulan aku mahasiswa antropologi angkatan 2017. Tinggal satu semester terakhir. Nah, sekarang aku mau ya cerita-cerita lah tentang antropologi itu apa sebenarnya. Nah, kalau di antropologi itu em, apa ya? Sebenarnya nggak ada penjurusan ya. Jadi kalau di antropologi budaya UGM itu yang dipelajari itu adalah tentang ya budaya manusia, tapi budaya itu bukan sekedar kayak suku-sukunya atau peninggalannya, tapi apa saja yang diciptakan oleh manusia pada kurun waktu tertentu. Jadi kayak misalnya fenomena nih, sekarang lagi zaman HP, misalnya HP Xiaomi lagi murah. Nah, itu bisa dipelajari lewat antropologi budaya. Kenapa kok bisa muncul si HP dengan harga segitu, kebutuhannya ini, ada spek-speknya segala macamnya itu. Nah, terus kebanyakan di antropologi itu mempelajari tentang fenomenologi. Jadi kalau eee, misalnya nih kita di suatu tempat, di tempat itu kok, masyarakatnya tuh lebih guyup, terus lebih gimana daripada desa lainnya misalnya. Nah, itu bisa dipelajari di situnya. Maksudnya kenapa sih, apa yang ada di balik itu. Karena kan sebenarnya antropologi itu kan cuman ya intinya tentang ilmu tentang manusia, gitu. Terus kalau di UGM sendiri, itu mata kuliahnya tuh sebenarnya tiap tahun itu kayak gonta-ganti ya, karena kan kadang-kadang dosennya, ke luar negeri, akhirnya dia nggak ngajar lagi atau nggak bisa ngajar, digantikan. Jadi matkulnya itu bolak-balik. Cuma ini yang terakhir. Kalau yang terakhir itu biasanya semester satu itu udah matkulnya ini aja, nggak ada lagi. Pokoknya semester satu tuh ini udah semuanya ikut ambil ini semua. Nah, yang wajib itu sebenarnya di antropologi itu cuman ada 6 sama semester satu. Nah, sisanya itu udah wajib pilihan sama wajib fakultas dan pilihan. Nah, kalau yang wajib itu ya wajib biasa, kalau wajib umum tuh kayaknya di semua jurusan di UGM ada kalau nggak salah, kalau yang agama dan bahasa Indonesia kayak gini. Terus kalau yang wajib fakultas itu ya di FIB, kalau di FIB itu kan Fakultas Ilmu Budaya, jadi harus ada pengantar ilmu budayanya, terus ya multikulturalisme, tapi ini dispesifikasiin sama jurusannya sendiri-sendiri, kayak gitu. Terus yang menarik tuh kalau di Antro itu matkul wajib atau pilihannya itu banyak banget. Kenapa wajib atau pilihan? Karena di Antro itu kalau kalian mau lulus itu ada syarat udah ikut, jadi antropologi itu nanti matkulnya dibagi kayak kalau nggak salah 3 atau 4 ya, di zamanku itu 3 atau 4, itu nanti dispesifikasiin. Misalnya antropologi yang buat kayak sosial atau antropologi yang di, daerah tertentu. Misalnya ini kan ada Asia Tenggara, terus ada Maluku. Nah, nanti kayak yang di Maluku ini kamu harus wajib udah 3. Kalau belum 3 nanti kamu nggak bisa lulus. Jadi kayak kenapa wajib dan pilihan tuh karena itu, misalnya kamu udah 3 yang Maluku, terus Asia Tenggara, Jawa, nah ini kamu nggak usah ikut yang kayak Sulawesi lagi karena kamu udah 3 kayak gitu kan. Terus kalau yang lainnya juga kayak antropologi kesehatan tuh yang terapan, kesehatan, terus ekonomi, seni itu masuk ke terapan. Jadi nanti kalau kamu udah ambil 3 ini, kamu nggak usah ambil yang lain. Pokoknya boleh milih terserah mau yang mana, tapi ya rebutan juga sih nih. Terus yang paling rame di Antro itu matkulnya adalah etnografi Eropa. Ya kan mempelajari culture Eropa kan pasti kan suka kan, ini paling rame, paling sering rebutan. Terus, antropologi pariwisata juga karena ya ini paling apa ya, kalau dibilang paling masuk lah kalau kita zaman sekarang ini paling relatable banget pokoknya gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja sih Kak yang rame, lainnya itu biasa aja. Terus, nah ini yang matkul pilihan. Matkul pilihan sebenarnya bagus-bagus, kayak ini studi gender, ini ya kita bahasnya, ya saat itu ada masalah apa tentang gender-gender, nanti gender itu dibahas di apa namanya, matkul ini ya gitu. Terus dosennya tuh kebanyakan, lebih fleksibel, jadi kayak nggak yang saklek, buku terus atau review terus dan segala macamnya, tapi masih bisa melihat keadaan di sekitar. Terus bahan bacaannya juga macam-macam, kamu bisa lewat YouTube, lewat Instagram, sosial media itu juga bisa.
Habis itu matkul pilihan, terus nah, intinya tuh apa sih kalau kamu kuliah di antropologi, yang pertama itu pasti review, karena kamu harus banyak baca di antropologi. Kalau misalnya kamu nggak suka baca, ya nggak bisa masuk antropologi. Soalnya kan, teori-teori yang kamu dapat itu harus, apa ya, kayak sitasi kamu kamu ngambil dari orang lain itu tuh benar-benar harus teliti banget, karena kalau misalnya teori yang kamu pakai itu salah, hasil dari penelitian itu juga bakalan salah, gitu. Terus di antropologi itu juga ada penelitian lapangan. Jadi setelah kita membaca, jurnal segala macam, membaca bisa tulisan, bisa media, bisa situasi juga, itu kita ada penelitian lapangan. Kalau penelitian lapangan itu ya kayak tugasnya gitulah, tugasnya selain review itu kita ke lapangan, kita neliti di tempat itu. Misalnya, tukang becak di Malioboro selama pandemi itu dia kayak gimana, terus dampaknya sama adanya kan ini stasiunnya udah baru itu, terus becaknya udah nggak punya tempat buat nongkrong lagi misalnya. Nah itu gimana sih tukang becaknya itu dia merasa kayak gimana, terus kita kalau di antropologi itu harus netral, nggak boleh kayak satu pihak. Karena kan dulu itu antropologi itu ada tuh buat kayak menaklukkan bangsa lain gitu loh. Karena kalau kalau nggak salah nih dosenku pernah cerita, dulu, Indonesia itu yang jajah tuh kebanyakan orang antro. Jadi orang-orang antropolog-antropolog luar negeri itu dia datang ke Indonesia buat mempelajari budayanya Indonesia, akhirnya dia tahu budayanya, dia bisa menggunakan budaya itu buat kayak, "Gini loh, orang Indonesia tuh kayak gini gini gini, jadi cara untuk menaklukkannya tuh seperti ini ya," gitu. Jadi ya sebenarnya jahat-jahat jahat ya nggak jahat sih kalau antropologi itu. Itu nah nah itu prospek kerjanya, kita masuk ke prospek kerja. Yang jelas kalau kamu masuk antropologi pasti bisa jadi antropolog. Cuman kalau mau bener-bener antropolog yang wah banget ya minimal ya S2 atau S3. Cuma kalau ilmu dasarnya itu udah ada di S1, jadi lulus itu kamu ya udah dapatlah dasar-dasar tentang fenomenologi, terus gimana culture dan sebagainya itu udah ada. Terus yang kedua adalah pegawai negeri. Kalau misalnya kamu antropolog S1 antropologi itu kamu bisa jadi peneliti di, apa ya, kayak tempat-tempat pemerintahan. Soalnya ada katingku yang dia, lulus dari antro, dia jadi peneliti di salah satu, kalau nggak salah di Jakarta, pokoknya kantor kantor dinas di Jakarta gitu, dia neliti tentang desa-desa kayak gitu atau perkotaan itu ada. Terus dosen udah pasti kan, terus wartawan. Kemarin kalau kalian, ngikutin Covid itu beberapa, lulusan antro itu ada juga yang jadi wartawan di Covid. Jadi lewat foto, lewat video itu juga bisa kayak menyampaikan sesuatu dari apa yang terjadi gitu loh, lewat sisi antropologinya. Terus setelah staf peneliti dan pengembangan. Misalnya kita di perusahaan, perusahaan ini punya CSR tertentu gitu. Nanti si antropolog yang di perusahaan ini dia suruh meneliti tempat itu. Misalnya di situ butuh apa sih, butuh pembangunan apa sih yang bisa nanti rakyatnya tuh mau kalau kita melakukan perkembangan perusahaan di daerah itu. Jadi kayak misalnya nambah-nambah wilayah kayak kebun atau apa gitu tuh bisa lewat itu. Itu apa yang dimau sama masyarakatnya nanti disalurin ke pihak perusahaannya. Terus bisa jadi konsultan pemerintahan atau masyarakat. Kemarin dosenku itu sempat ada yang dia, jadi konsultannya Sri Sultan. Jadi waktu ada masalah kayak lockdown gitu segala macam, waktu awal-awal waktu kita masih offline kuliahnya, itu sempat dia diundang ke sana buat bahas tentang lockdown, gimana kalau misalnya nanti Jogja tuh lockdown dan segala macam, itu lewat konsultan dari antropolog itu bisa. Terus etnografi pemasaran atau user experience researcher. Ini kayaknya yang paling milenial banget kalau di zaman sekarang, soalnya kan udah banyak banget nih startup-startup yang baru gitu. Terus kemarin ada juga, lulusan antro yang dia, kerja di Gojek jadi UX researcher itu. Jadi ya ya gimana sih orang pakai Gojek, tanggapannya pakai aplikasi GoFood dan segala macamnya itu nanti diaplikasiin antropologinya, ilmu antropologinya di penelitian itu, kayak gitu. Terus organisasinya ya cuma satu, keluarga mahasiswa antropologi ini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari-cari tentang apa-apa ya tinggal ke Instagram ini aja. Terus kalau misalnya event, sebenarnya ada sih, kalau di FIB itu kalau nggak salah, FIB kan banyak event-nya ya. Antro ini yang lumayan sedikit event-nya, kayaknya cuma satu atau 2 gitu. Dulu mungkin banyak tapi sekarang udah sepi kan. Kalau event paling juga simposium atau sharing alumni kayak gini, ya sebatas tentang ngomongin tentang, ya dunia ini lagi ada masalah apa gitu segala macamnya, gitu.
udah selesai. Itu tentang antropologi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Instagram-nya Keman atau bisa tanya ke aku. Terima kasih teman-teman. Mas mau tanya dulu boleh nggak? Boleh boleh boleh. Atau lewat chat aja? Tanya Lewat langsung sini ya? juga nggak apa-apa. Oke. Kan kalau di Andro kan banyak penelitian lapangan. Nah, kalau di pandemi gini, yang berubah gitu kelasnya jadi kayak gimana? Itu aku penasaran. Oke, kalau sebenarnya tuh penelitian lapangan tuh kalau aku kemarin cuma 1 kali, tapi itu kayak yang wajib gitu loh. Jadi ada antropologi itu nggak mungkin kan kalau nggak ke lapangan karena kita datanya kan dapat dari lapangan. Nah, kalau dulu aku itu ada TPL. TPL itu tim penelitian lapangan. Jadi kita seangkatan itu ke Pekalongan atau tempat-tempat terpencil lainnya, pokoknya jauh banget dari perkotaan gitu. Nanti kita di sana nginep 2 mingguan kayak kalau misalnya lagi pesantren atau retreat kayak gitu loh. Nah, kita ikut di sana sama orang sana, tinggal sama orang sana, terus ngikutin kegiatannya segala macamnya, ngambil data, meneliti di situ tuh ada fenomena apa, mungkin sejarahnya atau sosiologinya kayak gitu. Itu kalau penilaian lapangan yang biasanya. Cuma kalau tugas itu paling ya kita neliti ke tempat tertentu, wawancara biasa gitulah. Tapi kalau selama Covid ini, penilaian lapangan tuh bisa diganti gitu karena sebenarnya kata lapangan itu nggak harus kayak kita terjun ke lapangan datang langsung, tapi bisa lewat virtual juga. Karena banyak sekarang juga yang kalau wawancara ya lewat Zoom kayak gini atau via sosial media itu juga bisa. Terus lapangan tuh bisa juga kamu tuh lewat, eee, internet. Jadi penelitian lewat internet itu juga ada. Kamu ngelihat gimana sih komentar-komentar orang di YouTube tentang sinetron ini misalnya, itu juga bisa dijadiin skripsi, temenku juga ada yang kayak gitu. Jadi dia lihat ini komentarnya kayak gini, berarti dia tuh kayak gimana kira-kira. Dari banyak komentar itu dicarilah rumusannya kayak gitu. Itu sih paling. Sama ada satu pertanyaan lagi. Jadi awalnya tuh kan aku tertarik untuk di UI, cuman kan antropologinya beda ya, antropologi sosial dan masuknya di Mhm Visipol. mhm. Tapi sebenarnya kalau udah masuk kuliahnya nih beneran sebeda itu atau enggak sih? Kalau Sama matkul. selama kan kemarin aku sempat ada simposium juga yang sama UI. Jadi antropologi itu di Indonesia kalau nggak salah cuma ada 4 atau ya, 4, yang satunya tuh di aku lupa satunya di mana, pokoknya di Udayana satu, antropologi budaya, yang budaya yang satunya di UGM, lah yang lainnya itu sosial, yang di UI satunya di Unpad ya? Unpad ya? Pokoknya itu yang budaya cuman UGM sama di Udayana. Kalau dari aku sendiri menurutku kalau, eee, secara umum tuh nggak gitu beda sih, cuman kalau di budaya mungkin mungkin ya, soalnya aku nggak pernah mempelajari antropologi sosial juga ya. Kalau budaya itu biasanya lebih ke apa yang diciptakan atau yang dilakukan oleh manusia gitu. Soalnya kalau melihat antropologi di UGM itu banyak banget kayak, spesifikasinya gitu loh. Soalnya di tempatku itu dulu ada antropologi arsitektur, antropologi teknologi, terus seni, ekonomi itu kan budaya yang dilakukan manusia. Kalau aku sih nangkepnya kayak gitu. Jadi kayaknya kalau sama sosial nggak gitu beda sih. Cuman mungkin di kayak seninya gitu kali ya, atau teknologi, mungkin mungkin perbedaannya di situnya doang sih. Oke, oke. Makasih Mas. Oke, sama-sama.